Halo mitra meja dokter, di video ini kita bakal belajar ya sama-sama gimana menggunakan aplikasinya untuk bridging dengan Picker. Jadi kalau kita misalkan melakukan pelayanan, kita bisa pergi ke pelayanan, rawat jalan, terus kita coba daftarkan antrian. Seperti biasa ya, sama kita bisa search namanya. Sebenarnya flow-nya nggak ada yang berubah, cuman ada tambahan sedikit. Jadi kalau misalkan dia pasien BPJS baru ya, kita bisa masukkan nomor dia, nanti bisa klik tombol yang muat dari BPJS. Jadi ini kalau udah connect ya, kita aktifkan koneksi ke Picker, nanti ada tombol ini. Jadi dia ngambil data ke Picker, muncul data-datanya, nanti kita bisa sinkronisasi, setidaknya berkurang sedikit tugas buat nginput. Tapi kalau yang dari BPJS memang alamat lengkapnya nggak tersedia ya, jadi bisa kita tambahin sendiri. Nah ini bakal muncul nih kotak kayak gini, akan dikasih tahu nomornya jelas sudah tahu ya, namanya, terus gender, provider dia siapa sebelumnya, aktif di kelas berapa, kalau aktif ada di sini keterangannya, dan kalau non aktif pun akan ada alasannya kenapa. Nanti bisa disampaikan ke pasien kalau emang dibutuhkan. Terus dipencet yang sync aja, jadi ada beberapa informasi yang memang kita bisa input, akan kita copy ya dari Picker ke punya kita meja dokter, jenis kelamin, sisa tambahin alamat aja, nanti bisa disimpan. Nah, kurang lebih buat pendaftaran kayak gitu, semua itu tadi semua akun demo ya, jadi saya udah daftarkan semua, berarti sekarang saya tinggal pakai yang sudah pernah saya daftarkan. Nah, nanti kalau videonya akan panjang, pastinya akan panjang ya, akan ada beberapa flow, jadi misal dari registrasi, pemeriksaan dokter, buat rujukan ke surat BPJS ya, dan juga ngecek apakah datanya ini udah nge-sync sama Picker. Teman-teman bisa cek langsung ke Picker, atau nanti kita juga udah punya halamannya buat lihat daftar yang sudah kekirim ke sana. Nah, saya akan tambahkan timestamp di YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa geser-geser timestampnya aja kalau misalkan mau lompat-lompat ke bagian yang mana. Oke, saya pilih salah satu contohnya ini ya. Seperti saya bilang tadi, ini akun demo, jadi namanya disensor seperti ini. Oke, pas proses registrasi itu memang sengaja ada loading dulu ya. Kalau dia memang bukan klinik BPJS, itu bisa lompat langsung tanpa loading. Kalau yang ini memang harus ngambil data dulu ke Picker. Nanti akan ada informasi seperti ini. Kalau BPJS-nya tersambung gitu ya, kita bisa pilih. Untuk polinya juga seharusnya sudah kita sesuaikan ya. Nanti akan ada pilihan-pilihan poli yang memang akan nyambung saja ke Picker. Tapi kalau enggak, dia hanya muncul yang sudah kita konekin. Contoh kita pilih ke poli umum. Lalu kita ini bisa disesuaikan ya jenis rujukannya. Habis itu kita buat antrian. Nah, buat antrian sendiri udah terjadi ya di sini. Antriannya udah masuk ke meja dokter. Untuk yang antrol sampai saat video ini diterbitkan, kita masih in progress. Nanti kita kabarin juga. Seharusnya nanti akan ada beberapa pilihan nih di sini. Pilihannya berupa sumber pendaftaran dari datang langsung kah, atau dia dari bridging Picker, atau dia datang dari antrol. Nah, nanti kalau yang pasien mendaftar ke lewat mobil JKN, nanti dia otomatis kedaftar di sini, jadi nggak perlu pendaftaran lagi. Dan di sini juga ada keterangannya dia dari mana datangnya gitu. Oke, contoh ya kita periksa sekarang nih. Atau saya gunakan akun dokter ya sebentar. Oke, kita coba pemeriksaan, terus kita periksa seperti biasa ya. Oke, ini kalau misalkan yang datang dari aplikasi kita yang lama, kurang lebih sama prosesnya ya. Kalau emang udah login pakai akun dokter, nanti pemeriksanya itu nggak usah dipilih lagi. Kan karena udah login pakai akun sendiri, jadi tinggal ditambahkan pendamping jika ada. Tapi kalau nggak bisa dilewatin. Nah, beberapa field yang memang harus diisi ya, seperti keluhan utama. Ini emang dibutuhkan ya, sudah saya tandain. Kenapa jadi required ketika dia pasien BPJS, memang karena dari BPJS-nya sendiri menuntut ya buat di-input. Jadi saya harus pastikan form yang di depan juga di meja dokter harus input beberapa keluhan utama, riwayat penyakit seperti itu. Riwayat penyakitnya ini contoh aja ya. Nanti bisa disesuaikan isiannya. Terus bagian antropometri juga harus di-input ya. Nanti ini sudah saya tandain bintang-bintang. Untuk vital sign ada beberapa yang harus di-input seperti ini. Sisanya nggak usah juga ya, nanti bisa disesuaikan juga.
Terus terakhir yang harus diinput juga sama ICD-10-nya. Oke, seperti itu. Terus pemeriksaan kurang lebih sisanya sama ya. Kalau mau ditambahkan obat, bisa ditambahkan di sini. Nggak akan ada flow yang berubah. Sampai video ini kita terbitkan, kita belum melakukan integrasi ke tindakan dan obatnya. Ke depan kita akan kembangkan, karena kemarin memang baru selesai ya development dari BPJS untuk integrasi obat dan tindakan. Jadi kita belum selesai lanjutkan lagi. Nah, sampai situ udah, kita potong ke timestamp berikutnya ya, untuk pembuatan rujukan. Nah, ini bisa dipilih salah satu yang rujuk vertikal terutama. Terus disesuaikan ya, tanggal rujuknya tanggal berapa maunya. Misalkan Jumat, terus ke antara spesialis dan subspesialis itu ada di sini ya. Jadi tinggal dipilih yang sub ini, nanti ditanya sarananya apa, bisa tolong disesuaikan karena kebetulan saya bukan orang medis ya, jadi nggak paham apa harus yang diinput di bagian sarana, tapi kolom ini dibutuhkan buat pencarian provider, memang dari pikernya seperti itu, jadi nanti bisa disesuaikan aja. Terus spesialisnya contoh ya, nanti bisa disesuaikan juga. Nah, setelah milih spesialis, bakal muncul kolom buat milih subspesialisnya. Oke, habis itu dicari aja providernya. Oke, ini contoh kalau dia tidak ditemukan providernya ya. Kalau nggak salah, yang demo ini penyakit dalam sih yang ada. Coba kita sesuaikan dulu. Oke, ternyata contohnya yang ini ya, bedah. Untuk contoh kali ini mungkin bisa disesuaikan. Oke, untuk contoh sekarang ini mungkin seperti ini ya. Tapi kalau misalkan di keadaan nyata, silahkan disesuaikan pilihan spesialisnya. Nah, ketika muncul pilihan providernya, nanti ada jendela seperti ini. Ini yang data dari Piker ya. Jadi kalau emang munculnya seperti ini, silahkan disesuaikan. Tapi kalau emang kenyataannya di Piker ada, tapi di sistem bridging nggak ada, itu saya kurang tahu karena memang saya cuma menampilkan apa yang dikasih sama bridging sistemnya. Nah, oke, ini setelah dipilih, kurang lebih akan muncul pilihan seperti ini ya. Ada keterangan bahwa provider terpilihnya siapa. Nah, ini nggak perlu disimpan suratnya ya, karena kalau RM-nya disimpan, dia otomatis ngebikin. Oke, ini udah sesuai semua. Kalau emang ada pemeriksaan yang mau disesuaikan, silahkan dilanjutkan. Tapi kurang lebih untuk bikin pemeriksaan dokter dan CPPT-nya ya maksudnya, sama dengan untuk ngerujuk ke BPJS, ini seperti ini caranya. Nanti bisa disimpan. Nah, di komputer dokter itu bisa langsung kita arahkan nih, sudah kita arahkan ke halaman buat cetak surat. Tapi kalau misalkan mau dilanjutkan dicetak sama pihak administrator di Vaskes atau di klinik ya, nanti kurang lebih contohnya seperti ini. Oke, ini diarahkan ya ke halaman buat cetaknya. Sebentar, masih loading. Nah, setelah surat rujukannya berhasil dibuat, sudah diarahkan ke halaman buat cetak. Ini ada sudah langsung kita tunjukin ya suratnya. Ini bisa langsung dicetak di halaman dokter. Atau kalau misalkan mau dicari lewat misalkan sama staff ya di depan atau di front office, di bagian administrasi ya intinya. Ketika dia bayar, salah satunya ada di sini opsinya. Kita bisa cari kolom administrasi. Sementara masih saya sediakan di sana ya tombolnya. Sampai video ini diposting, tapi nanti ke depan bakal kita support juga di halaman lain agar bisa lebih mudah mencari surat-suratan ini. Nah, teman-teman bisa aktifkan yang panel untuk cetak dokumen, nanti ada di sini surat rujukan BPJS. Ini kalau diklik juga muncul seperti ini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, sisanya alurnya sama. Tinggal dibayar pasiennya, nanti di kasir, kalau udah sudah selesai. Sebenarnya penginputan yang Piker sendiri itu udah terjadi waktu di pemeriksaan dokter tadi ya. Terima kasih ya buat waktunya sudah menyimak. Silahkan diatur timestamp-nya, jadi nanti bisa langsung dicari poin-poin yang memang dibutuhkan saja.